Seorang supir sederhana ditantang CEO sombong. Kalau kamu bisa buktikan, jabatan ini aku kasih buat kamu. Dari sinilah segalanya berubah. Kekuasaan, harga diri, dan nasib perusahaan. Tulis solawat di komentar dan kota kalian. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan keberkahan untuk yang sudah subscribe. Amin. Langit sore di atas gedung tinggi Pramana Group terlihat kelabu. Di ruang rapat lantai 20, suara ketukan pena dari tangan seorang wanita terdengar tegas memecah suasana. Dialah Karin Prameswari, CEO muda yang dikenal kejam dan angkuh. Tatapannya tajam, suaranya menusuk setiap kali ia berbicara. Dalam 2 bulan terakhir, penjualan turun 30%. Apa yang kalian lakukan selain duduk dan menyalahkan keadaan? Bentaknya kepada tim manajemen. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa menunduk, sebagian pura-pura sibuk mencatat. Di sudut ruangan, Rian Aditya, supir pribadi Karin, berdiri diam sambil menunggu majikannya selesai rapat. Ia hanya membawa termos kecil dan segelas air. Wajahnya tenang namun matanya penuh pengamatan. Karin menatap grafik di layar dan mendengus. Perusahaan sebesar ini bisa hancur hanya karena karyawan seperti kalian tidak punya otak. Tidak ada ide segar, tidak ada inovasi. Lalu bagaimana kalian mau bersaing? Tiba-tiba dari ujung meja, seorang manajer berbisik pelan, mungkin pelanggan kehilangan kepercayaan karena pelayanan kita, Bu. Karin memutar bola matanya, lalu menatap sinis. Kamu pikir saya tidak tahu itu? Masalahnya bukan pada pelayanan, tapi pada kalian yang tidak becus. Suasana makin tegang. Hingga tanpa sengaja, Rian yang berdiri di belakang pintu ikut berucap lirih. Kalau pelayanan diperbaiki dengan tulus, kepercayaan bisa balik lagi, Bu. Semua kepala serentak menoleh ke arahnya. Karin mengangkat alis, mendekat dengan langkah anggun tapi berbahaya. Kamu bicara apa barusan? Kamu supir, kan? Sejak kapan supir ikut memberi saran bisnis? Rian menunduk sopan, suaranya tetap lembut. Maaf Bu, saya hanya berpikir sederhana. Kadang pelanggan tak butuh strategi besar, hanya ingin dihargai. Tawa pecah di ruangan itu. Para staf menertawakannya seolah mendengar lelucon bodoh. Tapi Rian tetap berdiri tenang. Karin menyilangkan tangan di dada, menatapnya lama. Baiklah, kalau kamu merasa punya ide yang lebih baik dari manajer saya, suaranya menurun, tapi setiap kata terasa tajam. Buktikan. Naikkan penjualan 2 kali lipat dalam 2 bulan. Kalau kamu berhasil, jabatan CEO ini saya kasih buat kamu. Ruangan mendadak hening. Semua orang terbelalak, tak percaya dengan ucapannya. Rian menatap Karin dengan mata jernih. Kalau itu memang tantangan ibu, saya terima. Karin menatapnya sejenak, lalu tersenyum sinis. Bagus. Mari kita lihat, sejauh apa omongan seorang supir bisa membawa perusahaan ini. Sorot lampu ruangan memantul di wajah Rian yang tetap tenang. Di matanya, terpancar tekad yang perlahan tumbuh menjadi bara. Sementara di luar, angin sore berhembus membawa isyarat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di Pramana Group. Keesokan harinya, seluruh lantai kantor Pramana Group dipenuhi bisik-bisik dan tawa mengejek. Katanya si Rian mau naikin penjualan perusahaan sendirian, ujar seorang staf wanita sambil menahan tawa. Lucu banget. Supir ngatur strategi bisnis? Nanti mungkin dia juga buka seminar motivasi, sambung yang lain. Rian berjalan melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia membawa map kecil berisi catatan yang ia tulis sendiri semalam. Di dalamnya, bukan strategi rumit, hanya daftar pelanggan lama yang sudah berhenti bekerja sama dengan perusahaan. Saat memasuki ruang parkir, ia melihat Karin turun dari mobil mewahnya dengan kacamata hitam masih terpasang. Sudah siap jadi CEO? Ucap Karin dengan nada menyindir. Belum, Bu, jawab Rian kalem. Saya baru mau mulai belajar dari nol lagi. Karin tertawa dingin. Lucu. Tapi baiklah, saya suka orang yang punya keberanian. Jangan menyesal kalau nanti kamu dipermalukan. Hari itu Rian mulai dari titik terendah. Ia tidak diberi akses sistem perusahaan, tidak punya tim, bahkan tidak diizinkan ikut rapat resmi. Tapi ia tidak menyerah. Ia meminjam laptop tua milik satpam,
dan menghubungi beberapa pelanggan lama melalui alamat lama yang ia temukan di arsip pengiriman. Sore hari, ia berkeliling ke gudang penyimpanan. Barang menumpuk, banyak yang rusak, sebagian sudah berdebu. Sayang sekali, dulu ini produk yang paling laku, gumamnya pelan. Salah satu karyawan gudang, Pak Darto, menatapnya ragu. Mas Rian beneran mau bantu naikin penjualan? Saya pikir itu cuma bercanda. Rian tersenyum kecil. Saya cuma ingin coba, Pak. Selama masih ada yang bisa diperbaiki, saya nggak akan berhenti. Malamnya, saat hampir semua karyawan pulang, Rian masih duduk di pos satpam menatap daftar pelanggan yang ia tulis tangan. Satu persatu ia catat catatan kecil tentang cara pendekatan pribadi, bukan penawaran bisnis. Ia ingin menyentuh hati para pelanggan, bukan sekadar membujuk mereka membeli kembali. Sementara itu di lantai atas, Karin sedang berbicara dengan asistennya. Biarin saja dia sibuk sendiri. 2 minggu lagi dia pasti nyerah, ujarnya dingin. Namun jauh di bawah sana, di ruangan sederhana tanpa pendingin udara, Rian justru tersenyum kecil. Ia tahu langkahnya masih panjang. Tapi di hatinya, ia percaya bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari niat kecil yang tulus. Dan malam itu, ketika semua lampu kantor mulai padam, satu cahaya kecil di ruang bawah tetap menyala. Cahaya dari seorang supir yang perlahan menyiapkan langkah pertamanya untuk membuktikan bahwa kerja dengan hati bisa menyalakan kembali harapan sebuah perusahaan yang hampir mati. Pagi itu, udara terasa lembab setelah hujan semalam. Rian berangkat lebih awal dari biasanya, membawa tas kecil berisi berkas yang ia susun sendiri. Di dalamnya ada surat permintaan maaf pribadi untuk setiap pelanggan lama yang pernah kecewa dengan Pramana Group. Ia naik bus kota, lalu berjalan kaki menuju toko-toko yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaan. Di setiap tempat, ia mengetuk pintu dengan sopan, memperkenalkan diri, dan meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Nama saya Rian, dari Pramana Group. Kami dulu pernah bermitra. Saya datang bukan untuk menawarkan apapun, hanya ingin meminta maaf karena dulu pelayanan kami mengecewakan, ucapnya dengan jujur kepada seorang pemilik toko bahan bangunan. Pemilik toko yang semula acuh mendadak terdiam. Tak pernah sebelumnya ada perwakilan perusahaan besar datang, hanya untuk meminta maaf tanpa membawa proposal. Jarang ada orang sejujur kamu, Nak, katanya pelan. Kalau kamu yang urus, saya mau coba kerja sama lagi. Rian menunduk, matanya sedikit bergetar. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan sia-siakan kepercayaan ini. Langkah demi langkah, ia menelusuri pelanggan lainnya. Ada yang menolak mentah-mentah, ada juga yang menyambut hangat. Tapi bagi Rian, setiap pintu yang terbuka adalah harapan baru. Siang menjelang sore, ia kembali ke kantor dengan baju basah oleh keringat. Beberapa staf menatapnya dengan sinis saat melihat Rian membawa setumpuk formulir kerja sama baru. Lihat tuh, supir sok sibuk. Pasti cuma pura-pura, celetuk salah satu staf dengan tawa kecil. Rian tidak menanggapi. Ia langsung menuju ruang resepsionis dan menyerahkan berkas itu ke bagian administrasi. Tolong catat pesanan dari toko Maju Jaya, Bu. Mereka mau pesan ulang 100 unit, ucapnya sopan. Resepsionis itu menatap heran. 100 unit? Dari siapa kamu dapat ini? Rian hanya menjawab, dari pelanggan yang dulu pernah ditinggalkan. Beberapa staf mulai memperhatikan, tapi mereka belum percaya. Mereka pikir itu hanya kebetulan. Namun 2 hari kemudian, pesanan benar-benar datang, dan gudang kembali bergerak. Sementara di lantai atas, Karin membaca laporan harian dengan dahi berkerut. Kenapa penjualan tiba-tiba naik 5%? Siapa yang tangani pelanggan Maju Jaya? Asisten menjawab, itu, atas nama Rian, Bu. Karin menatap layar komputer dengan wajah tak percaya. Rian? Supir itu? Ia meletakkan dokumen dengan kasar. Tidak mungkin. Pasti hanya keberuntungan sesaat. Namun di bawah sana, Rian masih bekerja diam-diam. Ia tahu, perubahan besar tak bisa terjadi dalam sehari. Ia terus melangkah, menyalakan kembali hubungan yang dulu padam, satu demi satu. Dan tanpa disadari siapapun, roda nasib di Pramana Group mulai berputar pelan menuju arah yang berbeda. 2 minggu telah berlalu sejak tantangan itu dimulai.
Kantor yang dulunya lesu kini mulai terdengar riuh. Suara telepon dari pelanggan lama kembali berdentang. Gudang yang sempat sepi kini sibuk mengemas pesanan. Namun, tak seorang pun tahu siapa yang menjadi pemicunya. Di ruang bawah, Rian tetap bekerja dalam diam. Ia membantu bagian pengiriman, memantau stok, dan bahkan turun tangan saat truk pengantar barang mogok di jalan. Semua ia lakukan tanpa perintah, tanpa pamrih. Pak Darto, kepala gudang, menghampirinya. Mas Rian, kamu gak capek kerja terus dari pagi sampai malam? Rian tersenyum lemah. Capek, Pak. Tapi saya takut kalau berhenti sebentar, semangat orang-orang di sini padam lagi. Sore itu, Rian membantu menurunkan muatan dari truk, sementara di lantai atas Karin mengadakan rapat dengan tim manajemen. Penjualan naik 12% dalam 2 minggu. Tapi saya ingin tahu, siapa yang sebenarnya menggerakkan ini? Tanya Karin dengan nada curiga. Seorang manajer ragu-ragu menjawab, sebagian besar pesanan datang dari pelanggan lama, Bu. Mereka bilang dihubungi langsung oleh seseorang bernama Rian. Karin terdiam. Nama itu lagi? Suruh dia ke ruangan saya besok pagi. Ucapnya singkat lalu menutup rapat dengan wajah datar. Malamnya, Rian kembali duduk di pos satpam sambil menulis catatan kecil. Di kertas lusuh itu, ia menuliskan pesan untuk dirinya sendiri. Jangan sombong ketika berhasil. Ingat, niatmu bukan untuk menang, tapi untuk memperbaiki. Ia menatap langit yang gelap, lalu berbisik lirih, semoga Allah berkahi setiap langkah ini. Keesokan paginya, Karin sudah menunggu di ruangannya. Begitu Rian masuk, ia langsung menatapnya tajam. Kamu tahu kenapa saya panggil? Rian menunduk. Mungkin karena laporan penjualan, Bu. Benar. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang kamu lakukan. Apa kamu menyuap pelanggan? Atau memalsukan data? Suara Karin meninggi. Rian tetap tenang. Ia mengeluarkan map kecil dan menyerahkannya. Semua data asli, Bu. Kalau Ibu berkenan, boleh lihat sendiri tanda tangan pelanggan di dalamnya. Karin membuka lembar demi lembar, membaca surat-surat permintaan maaf yang ditulis tangan. Ia tertegun beberapa detik. Kamu menulis semua ini sendiri? Rian mengangguk. Iya, Bu. Saya pikir, sebelum kita menawarkan produk, kita harus meminta maaf atas kesalahan yang dulu. Itu hal sederhana, tapi berarti bagi mereka. Ruangan itu sunyi sejenak. Karin menatapnya lama, tapi egonya belum mau runtuh. Baik, tapi saya tetap anggap ini kebetulan. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan sebulan lagi, katanya sambil menutup map itu pelan. Rian mengangguk sopan. Saya akan terus berusaha, Bu. Bukan untuk jabatan, tapi untuk membuktikan bahwa niat baik tidak akan kalah dari kesombongan. Karin terdiam, tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai bergetar halus. Sebuah rasa kagum yang ia sendiri belum siap untuk akui. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Setiap minggu, angka penjualan terus meningkat. Gudang kembali hidup, dan pelanggan lama bahkan mulai merekomendasikan Pramana Group ke rekan bisnis mereka. Namun di balik keberhasilan itu, rasa iri mulai tumbuh di hati sebagian karyawan. Di ruang makan siang, beberapa staf berbisik pelan. Mas Rian itu pasti ada main sama pelanggan. Masa ia cuma minta maaf bisa bikin penjualan naik segitu banyak? Bisa jadi. Lagian, mana mungkin supir bisa lebih hebat dari manajer? Tawa kecil terdengar, namun nada dengkinya jelas terasa. Sore harinya, seorang staf bagian administrasi diam-diam memotret dokumen yang ditangani Rian dan mengubah beberapa data di dalam sistem. Esoknya, laporan keuangan mendadak kacau. Beberapa transaksi terlihat mencurigakan, seolah-olah ada manipulasi harga. Kabar itu cepat menyebar. Rian dituduh main belakang. Katanya ada transaksi fiktif atas namanya. Karin yang mendengar laporan itu langsung memanggil Rian ke ruangannya. Begitu pria itu masuk, suasana ruangan terasa tegang. Di meja Karin sudah tertumpuk beberapa berkas dengan stabilo merah menyala. Jelaskan ini, bentak Karin. Ada 3 pesanan yang nilainya tak masuk akal. Apa kamu pikir saya bodoh? Rian terdiam beberapa detik, lalu menatap lurus ke arahnya. Bu, saya tidak pernah mengubah angka.
Semua data yang saya input selalu saya laporkan ke bagian administrasi. Karin mengetuk meja keras. Bukti menunjukkan sebaliknya. Kamu kira saya tidak tahu caramu menarik simpati pelanggan untuk mempermainkan sistem harga? Suara Karin meninggi. Namun Rian tidak bergeming. Ia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan catatan tulisan tangannya yang sudah dilaminasi. Ini, Bu, semua pesanan yang saya buat disertai tanda tangan asli pelanggan dan rincian harga yang sesuai. Kalau ada perbedaan di sistem, berarti bukan dari saya. Karin memandangi dokumen itu lama. Di dalamnya, semua catatan terlihat rapi dan jujur. Bahkan ada nomor kontak pelanggan untuk verifikasi. Seketika wajahnya berubah. Nada bicaranya mulai menurun. Jadi, kamu difitnah. Rian menatapnya pelan. Saya tidak mau menuduh siapapun, Bu. Tapi kalau kita bekerja dengan hati, kebenaran biasanya akan membela diri sendiri. Karin menatap pria itu dengan campuran kagum dan bingung. Sementara itu di luar ruangan, beberapa karyawan yang mengintip dari balik pintu hanya bisa terdiam. Mereka mulai sadar, pria sederhana itu tidak seperti yang mereka kira. Sore pun menjelang. Rian keluar dari ruangan Karin tanpa marah, tanpa membela diri berlebihan. Ia hanya menatap langit di balik jendela, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Allah. Saya cuma ingin tetap jujur, meski dunia mencoba menjatuhkan. Dan pada malam itu juga, satu persatu pelanggan mengirimkan pesan ke kantor pusat, memuji pelayanan Rian yang tulus. Kebenaran mulai terungkap, pelan tapi pasti. Sejak kejadian fitnah itu, suasana kantor berubah pelan. Banyak karyawan mulai menatap Rian dengan rasa hormat. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu menertawakan kini diam setiap kali ia lewat. Namun bagi Karin, perubahan ini terasa mengusik. Setiap laporan mingguan kini menunjukkan peningkatan signifikan. Penjualan naik 40% hanya dalam sebulan, dan hampir seluruhnya berasal dari pelanggan lama. Tiap kali Karin membuka laporan itu, nama Rian selalu muncul di kolom pencapaian. Hatinya bergejolak antara kagum dan gengsi. Suatu sore, Karin berdiri di depan jendela ruangannya, menatap kota dari ketinggian. Ia berbicara pelan pada asistennya. Kenapa bisa seorang supir melakukan apa yang manajer saya tidak mampu? Apa dia benar-benar hanya orang biasa? Asistennya menjawab hati-hati, saya juga tidak tahu, Bu. Tapi pelanggan bilang, Mas Rian memperlakukan mereka seperti keluarga. Mungkin itu bedanya. Karin terdiam lama, seolah menelan kata-kata itu perlahan. Sementara di bawah, Rian masih bekerja seperti biasa. Ia membantu petugas kebersihan, menemani teknisi memperbaiki lift rusak, bahkan mengantar barang pesanan sendiri ketika kurir tak sempat. Ia tidak pernah mengeluh, hanya bekerja dan tersenyum. Suatu malam, Karin yang lembur memutuskan turun ke bawah untuk melihat keadaan kantor. Tanpa sengaja, ia melihat Rian sedang menyapu halaman depan sambil menutup kepala dengan jaket. Karin mendekat perlahan. "Kamu masih di sini?" tanyanya. Rian menoleh kaget, lalu tersenyum. "Iya, Bu. Saya cuma bantu bersihin halaman. Kalau pagi bersih, orang datang kerja juga lebih semangat." Karin terdiam, menatapnya lama. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Sebuah rasa kagum yang tumbuh diam-diam, meski egonya menolak mengakuinya. "Kamu tidak marah waktu difitnah kemarin?" tanya Karin pelan. Rian tersenyum lembut. "Kalau saya sibuk marah, siapa yang sempat kerja, Bu?" Jawaban itu membuat Karin terdiam lebih lama lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang pria yang selama ini ia rendahkan. Ada ketulusan dalam setiap ucapannya, sesuatu yang tak pernah ia temui di dunia bisnis yang penuh ambisi. Karin menatap ke arah langit yang mulai gelap. "Kalau kamu berhasil mempertahankan peningkatan ini sampai 2 bulan, janji saya tetap berlaku," katanya akhirnya. Rian menunduk hormat. "Saya tidak mengejar jabatan, Bu. Saya hanya ingin perusahaan ini bisa kembali berdiri dengan jujur." Karin berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Namun langkahnya terasa berbeda. Di balik tatapan dinginnya, ada sesuatu yang mulai retak. Dinding kesombongan yang perlahan runtuh oleh ketulusan seorang supir sederhana bernama Rian. Rian menatap lembar kontrak itu dengan dahi berkerut.
Di atas meja, tanda tangan besar milik Pak Bram tampak jelas. Tetapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Kertas itu seolah menyimpan rahasia yang tak semua orang bisa baca. Di sisi lain, Pak Bram sudah bersandar di kursinya, memutar pulpen di tangannya sambil tersenyum sinis. Kau lihat itu, Rian? Itulah bukti kekuasaan. Sekali tanda tangan, hidup orang bisa berubah. Sekarang, coba kau buktikan, seperti katamu kemarin, bahwa aku salah tanda tangan, ujarnya meremehkan. Ruangan mendadak hening. Beberapa petinggi perusahaan yang hadir menatap ke arah Rian. Tak ada yang percaya bahwa seorang mantan sopir bisa menantang CEO mereka di depan rapat besar. Rian menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mulai berbicara dengan nada tenang. Tanda tangan ini memang milik Bapak. Tapi tinta dan tekanan pena menunjukkan ini ditulis saat tangan Bapak gemetar. Artinya, bukan ditandatangani di ruang ini. Pak Bram langsung menegakkan tubuhnya. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Rian melangkah ke depan, menunjukkan hasil analisisnya di layar proyektor. Ini hasil perbandingan tanda tangan Bapak di surat kontrak sebelumnya. Ada perbedaan di tekanan tinta dan arah garis akhir huruf. Artinya, tanda tangan ini dibuat dalam keadaan tertekan atau tergesa. Beberapa direksi mulai berbisik. Ada yang menatap kaget, ada yang bahkan menunduk karena malu pernah membela kebohongan. Rian melanjutkan, saya tahu kapan itu terjadi. Saat malam hujan di mana Bapak menerima tamu misterius di kantor. CCTV tidak menampilkan wajah tamu itu, tapi ada suara yang terekam. Suara itu memaksa Bapak untuk menyetujui proyek ilegal. Wajah Pak Bram memucat. Ia bangkit dari kursinya, suara tingginya bergetar. Berani sekali kamu menuduh aku begitu. Rian menatapnya tenang. Saya tidak menuduh, Pak. Saya hanya menunjukkan kebenaran yang Bapak sendiri tulis dengan tangan Bapak. Rapat berubah tegang. Detik itu juga, beberapa direksi berdiri dan mendekati meja. Mereka memeriksa lembar kontrak itu dengan mata tak percaya. Salah satu di antaranya berbisik, ini benar. Tinta yang dipakai berbeda. Pak Bram kehilangan kata-kata. Ia melihat seluruh ruangan memandangnya seperti musuh. Dalam hatinya, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rian menunduk, lalu berkata pelan, saya tidak ingin jabatan, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Tapi Bapak sendiri yang bilang, kalau saya bisa membuktikan, jabatan CEO akan Bapak serahkan. Ruangan benar-benar senyap. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Semua mata kini tertuju pada Pak Bram yang mulai gemetar, menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan segalanya, bukan karena orang lain, tapi karena kesombongan dan dosa masa lalu yang ia tutupi. Tapi kisah ini belum berakhir, karena setelah rapat itu, muncul satu nama dari masa lalu yang membawa bukti lebih besar lagi. Pagi itu, kantor pusat perusahaan terasa lebih hening dari biasanya. Para karyawan berbicara pelan, sebagian masih membahas kejadian semalam, di mana seorang mantan sopir berhasil mempermalukan CEO mereka di depan direksi. Rian datang dengan langkah tenang, membawa map coklat di tangannya. Ia tidak lagi mengenakan seragam sopir, tetapi kemeja putih sederhana. Meski begitu, sikapnya tetap rendah hati. Di tangan kirinya, ia menggenggam secarik surat yang dikirim seseorang yang tak ia kenal. Surat itu diketik rapi, tanpa nama pengirim, namun ada satu kalimat pembuka yang membuat jantungnya berdebar. Kebenaran belum selesai. Datanglah ke gudang lama, dan kau akan tahu siapa dalang sebenarnya. Rian tahu, langkah ini berbahaya. Tapi nuraninya menolak diam. Ia menatap langit sebentar lalu berbisik lirih. Allah, kuatkan langkahku untuk menegakkan kebenaran. Sore harinya, Rian tiba di gudang tua di pinggiran kota. Bangunannya sudah berkarat, sebagian atap bolong, dan di dalamnya berbau lembab. Saat ia membuka pintu, suara engsel berderit panjang, memecah kesunyian. Di dalam, ada seseorang berdiri membelakanginya. Tubuhnya tegap, mengenakan jas hitam lusuh. Ketika berbalik, Rian terkejut. Wajah itu bukan orang asing. Pak Damar, ucap Rian setengah tak percaya. Itu adalah mantan direktur lama yang dulu dipecat secara tidak adil oleh Pak Bram dengan tuduhan korupsi. Pak Damar menatapnya tajam. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan,
Rian. Tapi kau belum tahu semua. Bram bukan dalang tunggal. Dia hanya boneka. Rian terdiam. Boneka? Siapa di balik semua ini, Pak? Pak Damar berjalan pelan ke arah meja kayu tua di tengah ruangan, membuka sebuah map tebal penuh dokumen dan foto. Ini semua data lama. Transaksi gelap, perjanjian rahasia, dan rekening atas nama orang lain. Semua dikendalikan oleh sosok yang bahkan Bram sendiri tak berani lawan. Rian menatap satu nama yang tertulis di dokumen itu. Matanya membesar. Tidak mungkin. Nama itu adalah Arif Wibowo, pendiri perusahaan sekaligus ayah dari Pak Bram sendiri. Pak Damar menghela napas panjang. Iya, ayahnya. Lelaki yang selama ini kau kira sudah pensiun dan hidup tenang di luar negeri. Dia yang mengatur segalanya dari balik layar. Suara angin berdesir dari jendela pecah. Rian mengepalkan tangan, perasaannya campur aduk antara marah dan kecewa. Berarti, semua yang terjadi hanyalah permainan keluarga mereka. Pak Damar menatap Rian dengan pandangan dalam. Dan permainan itu belum selesai. Kau sudah mengguncang pondasinya, tapi kalau kau ingin menumbangkan mereka sepenuhnya, bersiaplah. Mereka tak akan tinggal diam. Rian terdiam lama. Ia menatap map berisi kebenaran itu, lalu mengangguk pelan. Kalau ini jalan yang harus saya tempuh, saya akan teruskan. Keadilan harus ditegakkan, sekalipun harus melawan darah bangsawan. Di luar, langit mulai gelap. Petir menyambar di kejauhan. Dan dari balik bayangan, dua mobil hitam perlahan berhenti di depan gudang. Orang-orang berpakaian gelap turun tanpa suara. Mereka datang bukan untuk berbicara, tapi untuk menghapus jejak. Suara langkah kaki bergema di lantai beton. Dari celah pintu gudang, Rian melihat beberapa pria bersetelan gelap mendekat dengan senjata tersembunyi di balik jas mereka. Pak Damar langsung menepuk bahu Rian dengan tegas. Kita harus pergi sekarang, serunya dengan suara rendah namun tegas. Rian menyambar map berisi dokumen dan menyelipkannya ke dalam jaket. Mereka berlari menembus gelap, melewati lorong gudang yang berdebu. Suara pintu besi didobrak keras dari belakang, diikuti langkah kaki cepat dan suara komunikasi di radio. Target ada di dalam. Jangan biarkan mereka kabur. Rian menunduk, berlari secepat mungkin. Nafasnya memburu. Dari kejauhan, suara tembakan terdengar memantul di antara dinding tua. Peluru menembus rak besi dan menghantam tumpukan peti. Debu berhamburan, membuat pandangan kabur. Pak Damar menarik Rian masuk ke sebuah ruangan sempit di ujung lorong. Lewat pintu belakang, cepat, aku akan tahan mereka. Rian menatapnya dengan mata membulat. Tidak, Pak, kita pergi sama-sama. Pak Damar tersenyum kecil. Kau masih muda, Rian. Dunia butuh orang seperti kau yang berani melawan kebusukan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Suara langkah musuh semakin dekat. Tanpa sempat berdebat, Rian akhirnya menuruti. Ia berlari keluar lewat pintu kecil di belakang gudang, meninggalkan Pak Damar yang berdiri sendirian di tengah ruangan gelap. Beberapa detik kemudian, suara tembakan terdengar lagi. Tubuh Rian bergetar. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tidak boleh berhenti. Ia menatap langit malam dan berbisik lirih. Allah, lindungi dia. Ia terus berlari melewati semak-semak, hingga tiba di jalan tanah yang menuju ke arah sungai. Dari kejauhan, dua mobil hitam masih mengejarnya. Lampu depan mereka menyorot liar, menyapu pepohonan. Rian melompat ke sungai kecil dan bersembunyi di balik batu besar. Ia menahan napas, mendengarkan suara orang-orang yang mencari di atas. Dia kabur ke arah sungai, cari sampai ketemu. Air sungai yang dingin mengalir membasahi tubuhnya. Map berisi dokumen ia genggam erat di dada, tak peduli tubuhnya menggigil. Ia tahu, jika bukti ini hilang, semua perjuangan akan sia-sia. Beberapa menit kemudian, suara langkah menjauh. Rian perlahan keluar dari air, menatap ke arah jauh di mana lampu kota masih tampak redup. Ia sadar, kini hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pak Damar mungkin sudah tiada. Tapi pesan terakhirnya terpatri kuat di hati Rian. Kebenaran tak boleh berhenti hanya karena rasa takut. Dengan tubuh basah kuyup, ia melangkah ke jalan setapak menuju kota.
Di wajahnya ada lelah, tapi juga tekad yang menyala. Ia tahu siapa musuh sebenarnya kini. Keluarga penguasa yang bersembunyi di balik citra terhormat. Dan malam itu, ia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, semua kebusukan itu akan terbongkar di depan dunia. Namun tanpa disadari, seseorang di balik mobil hitam diam-diam menyalakan kamera dan mengirimkan fotonya kepada seseorang dengan pesan singkat. Target masih hidup. Perintah selanjutnya. Balasan muncul hanya dengan satu kalimat. Ikuti dia. Tapi jangan bunuh dulu. Subuh mulai merekah. Jalanan kota masih sepi ketika Rian berjalan sendirian dengan jaket lusuh dan wajah letih. Di tangannya, map berisi dokumen kebenaran itu masih ia peluk erat. Seolah itu adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa. Langkahnya terhenti di depan warung kecil yang baru buka. Seorang ibu tua menyapanya dengan ramah. "Nak, mau sarapan? Wajahmu pucat sekali." Rian tersenyum lemah. "Iya, Bu. Tolong secangkir teh hangat." Sambil menunggu, ia duduk di bangku kayu, mencoba menenangkan diri. Namun di kejauhan, di balik kaca jendela warung, tampak dua pria berpakaian gelap duduk di mobil hitam, menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Mereka tidak mendekat, tidak juga berbicara, hanya menunggu. Rian tahu ia sedang diikuti, tapi ia pura-pura tidak sadar. Ia meneguk teh hangat itu perlahan, lalu berpikir cepat. Ia harus menemukan tempat aman sebelum dokumen ini jatuh ke tangan mereka. Beberapa menit kemudian, ia meninggalkan warung dan berjalan ke arah terminal tua. Di sana, ia bertemu seseorang yang tak ia duga. Rico, sahabat lamanya yang dulu juga bekerja sebagai sopir di perusahaan yang sama. "Rian? Ya Allah, kau kemana saja? Semua orang nyariin kau." "Aku dengar semalam kantor heboh," kata Rico kaget. Rian menatapnya dengan mata tajam. "Rico, aku nggak punya waktu menjelaskan. Aku butuh bantuanmu." Tanpa banyak tanya, Rico membawa Rian ke rumah kontrakannya di pinggir kota. Rumah itu kecil, tapi cukup aman. Di sana, Rian membuka map dan memperlihatkan isi dokumen itu. Rico membaca cepat, lalu wajahnya berubah tegang. "Astaga, ini gila, Rian. Kalau data ini benar, bukan cuma Bram, tapi ayahnya juga bisa jatuh." Rian mengangguk. "Itu sebabnya aku harus tetap hidup. Dokumen ini harus sampai ke tangan yang benar." Tiba-tiba, suara klakson pendek terdengar dari luar. Rico mengintip lewat jendela, lalu wajahnya langsung pucat. "Rian, mereka di luar." Dua mobil hitam berhenti di depan rumah. 4 pria keluar dengan langkah mantap, membawa alat komunikasi di telinga mereka. "Cepat, lewat belakang," bisik Rico. Mereka keluar lewat dapur, melompati pagar bambu, dan berlari ke arah gang sempit. Namun satu dari pria itu melihat bayangan mereka dan langsung berteriak, "Target bergerak, arah utara." Tembakan peringatan terdengar. Peluru menghantam tembok rumah Rico, memecahkan kaca dan menimbulkan kepanikan warga sekitar. Rico menarik tangan Rian dan berlari melintasi gang yang berliku. Nafas mereka memburu, keringat bercucuran. Di belakang, langkah kaki para pengejar semakin dekat. Di ujung gang, mereka menemukan pintu besi tua menuju ruang bawah tanah bekas saluran air. Rico mendorong pintu itu keras-keras dan mereka berdua masuk, menutupnya dari dalam. Suasana gelap dan lembab. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Rian menatap Rico. "Kita nggak bisa lari terus. Aku harus munculkan semua ini ke publik." Rico menatapnya serius. "Kalau kau lakukan itu, mereka akan memburumu sampai ke ujung dunia." Rian menatap map di tangannya. "Lebih baik aku mati membawa kebenaran daripada hidup dalam kebohongan." Rico diam, lalu menepuk bahu Rian. "Kalau begitu, aku ikut kau sampai akhir." Di luar, suara langkah para pengejar semakin samar. Mereka tak tahu bahwa 2 orang buronan itu kini berada tepat di bawah kaki mereka, menyusun langkah besar berikutnya untuk menjatuhkan kekuasaan yang selama ini menipu banyak orang. Namun, dari jauh, seseorang sedang memantau lewat kamera satelit kecil. Ia duduk di ruangan mewah dengan layar-layar besar menampilkan posisi Rian. Lelaki tua itu tersenyum dingin. Dialah Arif Wibowo, sang dalang di balik segalanya.
Permainan baru saja dimulai. Rian, gumamnya pelan. Kau pikir aku tidak tahu setiap langkahmu? Pagi menjelang dengan langit mendung di atas gedung tinggi milik grup Wibowo. Di lantai paling atas, Arif Wibowo duduk di kursi kulit hitam, menatap layar raksasa yang menampilkan wajah Rian dan Riko di sudut gang sempit. Di sampingnya berdiri dua orang pengawal pribadi, keduanya diam, menunggu perintah. Arif memutar cincin emas di jarinya sambil tersenyum tipis. Anak itu pintar. Terlalu pintar untuk ukuran seorang sopir. Tapi semua yang terlalu berani pada akhirnya akan tumbang. Salah satu pengawalnya menunduk. Perintah, Pak? Jangan bunuh dulu, jawab Arif tenang. Tangkap hidup-hidup. Aku ingin tahu siapa yang mengajarinya membaca dokumen rahasia perusahaan. Sementara itu di sisi lain kota, Rian dan Riko bersembunyi di bawah saluran air yang gelap dan sempit. Bau lembab menusuk hidung, tapi mereka tetap bertahan. Cahaya redup dari senter kecil jadi satu-satunya penerang. Riko memandangi temannya yang masih sibuk memeriksa dokumen. Rian, kita butuh waktu. Kalau mereka sudah tahu posisi kita, gak lama lagi tempat ini bakal dikepung. Rian menatapnya. Aku tahu. Tapi aku sudah mengirim sebagian data ini ke alamat email jurnalis yang dulu menulis kasus korupsi besar itu. Namanya Maya Pratama. Dia satu-satunya yang bisa bantu kita sebarkan semua ini. Riko menghela napas lega, meski wajahnya tetap tegang. Semoga dia percaya. Tiba-tiba suara berderak terdengar dari atas. Tanah di sekitar mereka bergetar halus. Suara langkah berat dan mesin kendaraan terdengar samar. Rian menatap ke atas. Mereka sudah di atas. Beberapa detik kemudian, suara pengeras terdengar dari luar. Rian, kami tahu kau di bawah. Serahkan dokumennya, dan kami jamin kau tetap hidup. Riko berbisik, mereka sudah tahu semuanya. Rian menatap map yang mulai lembab di tangannya. Ia tahu tak ada jalan keluar lewat sini. Tapi ia juga tak akan menyerah. Ia membuka ponsel dan mengetik cepat. Sebuah pesan singkat dikirim ke Maya. Kalau aku tidak selamat, sebarkan semuanya. Jangan biarkan mereka menang. Sementara itu, di lantai atas gedung, Arif menerima kabar lewat alat komunikasinya. Pak, tim sudah kepung lokasi. Mereka tak akan lolos. Arif tersenyum dingin. Bagus. Tapi kalau bocah itu mati, pastikan dokumennya ikut lenyap. Aku tak mau sisa kebenaran sedikit pun tersisa. Namun belum sempat ia menutup komunikasi, salah satu layar di depannya berubah. Ada notifikasi masuk, sebuah unggahan di media sosial. Judulnya, Data Rahasia Grup Wibowo Bocor ke Publik. Arif membeku. Matanya membesar, tangan gemetar menahan amarah. Apa yang terjadi? Salah satu teknisinya panik. Pak, seseorang sudah membocorkan seluruh file dari server cadangan. Dokumen itu tersebar ke puluhan jurnalis internasional. Suara napas Arif berat, penuh kemarahan. Ia menghantam meja kaca di depannya hingga retak. Tidak mungkin. Itu hanya bisa diakses dari ruang bawah. Ia terdiam sejenak, lalu menatap layar yang menampilkan foto Rian. Sebuah senyum sinis muncul kembali di wajahnya. Kalau begitu, perang sudah dimulai. Dan aku tak akan kalah. Di bawah tanah, Rian memandangi ponselnya yang kini mati total. Ia tahu, pengirimannya berhasil. Ia menatap Riko dan tersenyum tipis. Sekarang semua orang tahu. Riko menarik napas lega, tapi dari kejauhan suara kendaraan mendekat lagi. Lampu sorot mulai menembus celah dinding. Mereka belum aman. Arif belum menyerah. Dan malam itu, kota yang tenang perlahan berubah menjadi medan perburuan yang menentukan hidup dan mati. Malam menjelang. Kota yang biasanya ramai kini terasa mencekam. Beberapa jalan utama ditutup tanpa alasan jelas. Patroli berseragam hitam berkeliling tanpa tanda pengenal resmi. Semua orang seolah tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi tak seorang pun berani bertanya. Di antara bayang-bayang gedung tinggi, Rian dan Riko berlari menembus gang sempit, mencari jalan keluar dari kepungan. Nafas mereka memburu, langkah kaki bergegas di atas genangan air hujan yang baru turun. Riko menatap ke belakang, wajahnya tegang.
Mereka sudah tahu kita masih hidup. Rian, sekarang bukan cuma pengawal Arif, tapi juga orang-orang yang disuap polisi. Rian hanya mengangguk. Aku tahu. Tapi kita nggak boleh berhenti sekarang. Data itu sudah menyebar. Yang kita butuh cuma waktu sampai publik benar-benar tahu semuanya. Riko menatapnya heran. Tapi waktu itu justru yang mereka rebut. Rian. Mereka akan hapus semua jejak sebelum berita itu menguat. Tiba-tiba, ponsel Rian bergetar. Layar retak menampilkan satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku Maya. Aku sudah terima data kamu. Tapi mereka juga datang ke apartemenku. Aku butuh tempat aman. Sekarang. Rian langsung berhenti berjalan. Kita harus jemput Maya. Kalau dia tertangkap, semua bukti yang sudah disebar bisa ditarik kembali. Riko menatapnya serius. Lokasinya di mana? Menara Sentral, lantai 12. Tapi pasti dijaga. Tanpa banyak bicara, mereka melanjutkan perjalanan. Jalanan makin sunyi, suara sirine dari kejauhan menggema seperti tanda bahaya yang terus mendekat. Di gedung Menara Sentral, Maya Pratama duduk di lantai ruangannya. Laptopnya masih menyala, menampilkan unggahan berita yang mulai viral. Skandal keuangan grup Wibowo, dana gelap, politik, dan kekuasaan. Namun suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Ketukan keras membuat tubuhnya gemetar. Buka pintunya, Maya. Kami cuma ingin bicara. Maya tahu suara itu. Salah satu orang kepercayaan Arif. Ia menutup laptopnya cepat dan menggenggam flash disk kecil di tangannya. Ia tahu, hanya satu salinan data yang tersisa, dan itu harus sampai ke Rian. Ketika pintu hampir didobrak, terdengar suara lain dari arah balkon. Maya. Ia menoleh. Di luar jendela, Rian dan Riko berdiri di tangga darurat besi, basah oleh hujan. Maya segera membuka pintu balkon dan menyerahkan flash disk itu. Ambil ini. Kalau aku tertangkap, teruskan perjuanganmu, katanya cepat. Belum sempat mereka bicara lagi, suara pintu ruangan terbuka paksa. Dua pria bersenjata masuk dan langsung mengarahkan senjata. Riko menarik Rian, lompat sekarang. Ketiganya meloncat ke tangga besi darurat yang bergetar keras. Peluru menembus kaca, hujan turun deras, dan mereka berlari menuruni tangga dengan napas tersengal. Maya hampir terpeleset, tapi Rian berhasil menarik tangannya tepat waktu. Di bawah, suara sirine polisi terdengar lagi, kali ini bukan untuk menolong, melainkan untuk menangkap mereka. Riko berteriak di tengah derasnya hujan, ke arah selatan. Aku tahu jalan ke dermaga tua. Rian mengangguk. Mereka berlari, menembus hujan dan lampu sorot yang memburu dari belakang. Di genggamannya, flash disk kecil itu terasa berat, seolah berisi seluruh nasib hidup dan mati mereka. Di saat yang sama, di ruang kendali tinggi gedung grup Wibowo, Arif berdiri menatap layar yang menampilkan lokasi ketiganya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pelan. Kalau mereka sampai ke media utama, habislah aku. Ia menatap asistennya. Bersihkan kota malam ini. Tidak ada yang boleh lolos. Dan malam itu, seluruh kota Jakarta berubah menjadi panggung pengejaran paling sunyi dalam sejarah perusahaan itu. Langkah, cahaya, dan peluru berpacu dengan waktu. Hujan turun semakin deras malam itu. Rian, Riko, dan Maya berlari di sepanjang jalan becek yang mengarah ke dermaga tua di pinggiran kota. Nafas mereka berat, kaki mereka terpeleset berkali-kali, tapi tak satu pun berhenti. Lampu-lampu pelabuhan berkedip redup, sebagian padam karena badai. Di kejauhan, suara mesin perahu dan gemuruh ombak bercampur dengan dentuman petir. Di belakang mereka, deru kendaraan hitam semakin mendekat. Cepat, ke gudang kapal tua itu, teriak Riko, menunjuk bangunan besar di ujung dermaga. Mereka masuk tergesa ke dalam gudang berkarat, menutup pintu besi di belakang. Maya terjatuh, tubuhnya menggigil, sementara Rian memeriksa flash disk yang kini basah oleh air hujan. Data ini masih utuh, katanya lega. Kita cuma perlu satu komputer untuk kirim file terakhir ini ke jaringan internasional. Riko menatap sekeliling, mencari sesuatu. Di sana ada ruang operator pelabuhan, tapi kita harus menyalakan genset dulu. Rian mengangguk cepat.
Ia berlari ke arah ruang mesin di belakang, menyalakan generator tua yang sudah berkarat. Mesin itu batuk-batuk, tapi akhirnya menyala, menyalakan sebagian lampu di gudang. Namun cahaya itu justru menarik perhatian. Dari luar, lampu mobil-mobil hitam mulai berhenti di depan dermaga. Beberapa pria berpakaian gelap turun dengan senjata otomatis di tangan. Maya menelan ludah, suaranya bergetar. Mereka sudah di sini. Rico menatap Rian. Kau fokus kirim datanya. Aku yang jaga pintu. Rian segera duduk di depan komputer tua, menghubungkan flash disk. Layar menyala lambat, dan file besar mulai terunggah. Prosesnya berjalan lambat karena koneksi lemah. 22%, 34%. Di luar, suara langkah kaki dan teriakan mulai terdengar. Rico berdiri di balik peti kayu, menembakkan sinyal flare yang menyilaukan untuk mengalihkan perhatian musuh. Ledakan cahaya merah memantul di air hujan, membuat bayangan aneh di dinding. Peluru menembus pintu besi. Logam bergetar keras. Maya menjerit kecil, bersembunyi di balik drum minyak. Rian, cepat, teriak Rico di tengah suara tembakan. Rian menatap layar. 87%, 93%. Namun tiba-tiba, listrik padam. Layar mati. Mesin genset berhenti berputar. Tidak. Rian memukul meja keras. Maya menatap panik. Kita kehilangan sambungan? Rian berpikir cepat. Ia mencabut flash disk dan berlari keluar ruangan. Kalau kita nggak bisa kirim dari sini, kita kirim dari radio kapal di dermaga. Rico mengangguk, lalu menembak kunci rantai pintu belakang agar bisa keluar. Mereka bertiga berlari menembus hujan lagi, menuju kapal tua yang terikat di ujung pelabuhan. Namun begitu mereka sampai, lampu sorot besar menyorot tubuh mereka dari belakang. Berhenti di tempat, suara berat itu menggema. Dari balik sorot cahaya, muncul sosok tua berjas hitam dengan payung di tangannya. Langkahnya tenang, tapi auranya dingin. Dialah Arif Wibowo sendiri. Ia menatap Rian dengan pandangan penuh penghinaan. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan secarik data, anak muda? Rian berdiri tegak, menggenggam flash disk di tangannya. Bukan data ini yang akan mengalahkanmu, tapi kebenaran yang sudah kau injak selama puluhan tahun. Arif tersenyum dingin. Kebenaran? Dunia ini milik mereka yang punya kuasa, Rian. Dan kuasa itu ada di tanganku. Ia mengangkat tangannya. Para pengawalnya langsung menodongkan senjata. Tapi Rico melangkah maju, berdiri di depan Rian. Kalau kau mau dia, lewati dulu aku, katanya lantang. Hujan menetes di wajah mereka. Suasana hening sesaat. Petir menyambar di langit, dan dalam sekejap, peluru pertama ditembakkan. Ledakan besar mengguncang dermaga. Air laut menyembur tinggi, kapal bergoyang hebat. Rian terjatuh, flash disk hampir terlepas dari tangannya. Maya berteriak, berlari ke arahnya untuk mengambilnya kembali. Namun saat ia menoleh, sosok Arif sudah tak terlihat di tempatnya berdiri. Hanya payung hitam yang tertinggal, melayang di atas air hujan. Dari bayangan kapal, terdengar suara pelan namun menusuk. Permainan belum selesai, Rian. Aku masih punya langkah terakhir. Asap tebal mengepul dari dermaga yang porak-poranda. Air laut berwarna kehitaman, bercampur oli dan serpihan kayu kapal yang hancur. Rian menggenggam flash disk erat, sementara Rico dan Maya berusaha bangkit di tengah puing dan hujan yang belum reda. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat perlahan dari arah kapal yang terbakar. Sosok Arif Wibowo muncul, wajahnya berlumur darah tapi matanya masih tajam dan penuh kebencian. Di tangannya kini ada sebuah remote kecil berwarna merah dengan lampu berkedip. Kalian pikir aku tak punya rencana cadangan? Suaranya serak tapi penuh keyakinan. Satu tombol ini cukup untuk menghapus semua bukti yang kalian miliki. Rico menodongkan pistol yang tinggal satu peluru. Lepaskan, Arif. Jangan lakukan itu. Arif hanya tersenyum. Sudah terlambat. Semua server cadangan yang kalian sembunyikan akan terbakar bersama kota ini. Rian maju selangkah, tubuhnya gemetar tapi tatapannya mantap. Kau lupa satu hal. Kami tidak menyimpan semuanya di server. Arif menatapnya curiga. Apa maksudmu?
Rian mengangkat flash disk itu tinggi. Aku sudah menyalin sebagian data ke jaringan awan publik. Begitu aku aktifkan koneksinya, semua orang di dunia akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Sekilas raut wajah Arif berubah. Tangannya yang memegang remote sedikit bergetar. Tapi hanya sedetik. Ia kembali tersenyum, kali ini lebih gelap. Kalau begitu, kita hancur bersama, ucapnya datar, lalu menekan tombol merah itu. Ledakan besar terdengar dari arah gedung utama pelabuhan. Api membumbung tinggi, mengguncang tanah hingga mereka semua terlempar. Rian terhempas ke sisi kapal, kepalanya terbentur keras. Maya menjerit, berlari ke arahnya. Rian, bertahan. Asap mulai menelan pandangan mereka. Tapi di tengah kabut itu, Rian memaksa membuka mata. Ia melihat laptop portabel milik Riko yang tergeletak tak jauh. Dengan tangan gemetar, ia mencolokkan flash disk yang nyaris patah. Sinyal lemah mulai muncul di layar. Koneksi satelit darurat aktif. Maya membantu menahannya agar tetap sadar. Cepat, Rian kirim datanya. Jari Rian menekan tombol terakhir di keyboard. File itu mulai terunggah otomatis ke jaringan internasional. Bar progres perlahan berjalan, meski koneksi lemah dan waktu hampir habis. Di sisi lain, Arif Wibowo berusaha bangkit, menatap dengan tatapan penuh kemarahan. Kau pikir orang-orang peduli pada kebenaranmu? Dunia ini dibangun atas kebohongan yang rapi,